Belum waktunya sih, belum waktunya. Tapi giliran gua kapan? Sabar sayang, aku akan datang menemuimu. Ya. Lu ngapa manggil gua sayang? Gua lagi curhat sama lu. Dengerin apa? Dasar nyamuk kebun, enak aja lu. Gua lagi nulis surat buat kekasih gua. Lu ngapain di sini? GR banget lu. Ya, lu monyong dong dari tadi. Buset, ngomong. Sungguh celaka lu. Enak aja lu. Salim, hari ini tolong. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Selanjutnya, Entong akan menjelaskan bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar. Perlu ibu-ibu dan bapak-bapak ketahui bahwa selama ini Entong telah banyak membantu saya. Dan saya percaya Entong akan mampu menjelaskannya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, silakan Entong. Terima kasih, Bu Dokter. Ya, semuanya perhatikan ya, cara mencuci tangan yang benar seperti ini. Pertama-tama, basuh tangan dengan air yang bersih. Setelah itu, gunakan sabun, taruh. Setelah itu digosokkan ke sela-sela jari, ke punggung tangan, habis itu ke kuku. Yang terakhir, kita bersihin tangan kita. Setelah itu, dikeringkan dengan handuk yang bersih. Jadi kesimpulannya itu, dalam mencuci tangan itu minimal 20 detik agar kuman-kumannya semuanya mati. Sinar-sinar gitu. Jangan-jangan pakai sabun ajaib Maaf, sebentar ibu-ibu bapak-bapak. Itu hanya sabun biasa. Intinya mencuci tangan itu penting supaya kita terhindar dari kuman penyakit. Mengerti semuanya? Jadi kita lihat lomba dokter cilik itu ya, Deh? Sampai ke pasar. Dari mana, Dun? Ya, Pok, di sini aja. Ntar Ayah habis dari itu tuh, pos kesehatan. Wah, bagus tuh untuk belajar hidup sehat, ya. Ih, coba bayangin Pak Sabar kalau Ayah sehat. Pak Sabar kan juga demen sama Ayah, Pan. Nggak usah dibayangin deh, Pok, capek. Gue mau nganter Jamila, mau lihat lomba dokter cilik ya. Aduh, Pak Sabar ya? Ini sekarang beda banget. Makin ganteng sekarang Pak Sabar. Aduh, kebeneran. Ayah mau masak yang enak. Mampir ya di rumah Ayah ya sebentar aja. Mama Ganjar, enak aja lu main masak-masak Pak Sabar ngikut ke rumah lu. Coba lu bayangin ya, lu tuh kagak pantas sama Pak Sabar tau ya. Lu kagak boleh maksa. Kalau lu maksa, coba lu bayangin lu bakalan dilaporin ke Menteri HAM, Hak Asasi Manusia. Lu tahu nggak kalau lu dilaporin ke HAM, ya, lu bakalan masuk penjara. Coba lu bayangin gimana rasanya masuk penjara. Udah lu berhenti. Begini aja Murimnya. Bayangin mulu lu ngomong. Ada urusan apa sih sama lu? Nah gue janda, Pak Sabar duda. Kenapa lu emangnya? Coba lu bayangin, lu ngaca dong. Lu disandingin sama kabonya agak. Gue mau pergi dulu ya, bentar ya, sama Jamila ya. Kita pergi Dulu ya. bawa tanah. Lu pikirin dong hari tua lu, akhirat lu gimana ya? Basalah jadi. Ya, tabrak tubruk aja lu. Lah, ada juga lo kalau ngerem mendadak pakai lampu. Oh, emang boleh mobil? Ya, emang lu bukan mobil, lu tuh bemo. Oh my god. Apaan sih? Lu ngeliat apaan sih? Siapa tuh? Lu gimana sih? Mate lu tuh, kicer. Orang itu nyai-nyai, lu nyai-nyai aja nafsu lu. Ya, nggak tahu bintit apa. Noh, Lim, lu lihat noh. Kayaknya emaknya si Siti, Lim. Yang dari kampung sih. Ya, no. Masya Allah. Lah itu emaknya Siti. Ya iya. Lah anaknya demek, emaknya semok gitu ya. Oh, makin ngamboy aja. Makin sincai, makin sancai. Ricai, bohai. Cakep banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada warga yang tercinta
Kita di sini semua berkumpul untuk mendengarkan penyuluhan dari Dokter Vera soal manfaat tumbuhan untuk obat-obatan. Silahkan Dokter Vera. Baik, terima kasih Bapak Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dan warga sekalian, obat-obatan yang berasal dari tumbuhan itu dapat juga kita tanam di halaman rumah. Sebagai contohnya jeruk nipis ini. Kalau entong keseleo, entong dikasih sama mama beras kencur. Ya iyalah Entong, mana mampu malu bawa lu ke dokter. Coba lu bayangin ke dokter itu kan pakai duit. Dan lu coba bayangin, mak lu bayar pakai apa? Astagfirullahaladzim, Po. Ngomongnya. Indun, jangan sembarangan kalau ngomong. Tua-tua juga nggak tahu diri lu. Ya, obat-obatan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan juga relatif aman dan murah. Nah, untuk selanjutnya kepada anak-anak, silakan meracik tumbuh-tumbuhan untuk obat-obatannya ya. Siti, Demek, sama Memet, buruan Gil lu racik. Lu berdua kudu jadi pemenangnya. Coba lu bayangin, kalau lu berdua menang, mak bangge, ya. Pak Sabar, ayo mau ngajarin anak ayah dulu ya. Udah Pak Sabar. Bu dokter, ngomong-ngomong, Ayah minta maaf nih gara-gara anak-anak kemarin jadi jatuh katanya ya. Iya. Nggak apa-apa Pak Ustadz, saya juga punya anak. Anak saya juga agak bandel kok. Ayah juga banyak anak ayah. Ada 10 nah di musola. Santri maksudnya. Itu ramuan apa? Itu namanya ramuan jahenya emak. Soalnya katanya emak, kalau jahe dicampur air hangat, habis itu dicampur gula aren, itu enak. Khasiatnya itu bisa nyembuhin masuk angin, terus bisa ngehangatin badan. Bisa apa lo? Hah? Mehmet mau buat apa? Gini Bu Dokter, kita membuat ramuan cabai tumbuk. Itu buat apaan? Ramuannya berasal dari Mama Kek yang ngebuat Mehmet bin Rahmat. Iya Bu Dokter. Nih coba bayangin khasiatnya cabai banyak banget. Dan coba Bu Dokter bayangin, kalau sayur kagak pakai cabai makanan kita kayak apa rasanya? Coba bayangin, itu khasiatnya. Maksud ibu, khasiatnya untuk kesehatan itu apa? Itu dia. Bakalan Mehmet jelasin secara merinci. Gini Bu Dokter, kalau kita makan jengkol harus pakai apa? Sambal kan? Selain untuk menambah nafsu makan, kan kalau kita banyak nafsu makannya jadi kenyang kan? Jadi sehat Bu Dokter. Dengar Met ya. Yang dimaksud Bu Dokter tadi manfaatnya bukan makanannya. Itu. Kalau kenyang bisa jadi gede badan. Anak-anak, makan banyak itu baik. Tapi harus diingat, makan makanan yang banyak itu tidak cukup. Harus dengan makan makanan yang bergizi. Nah, ingat tuh. Karena Mehmet, coba deh cari tumbuhan lain yang bisa bermanfaat untuk menyehatkan tubuh ya. Nah, kayak entong nih, entong dengan jahenya ya. Ya, ya sekarang Sekali ke buat Mehmet tepukannya. Mak gue, bagaimana sih? Gue aja belum pernah kawin. Tidak mengapa, mungkin belum waktunya. Belum waktunya sih, belum waktunya. Tapi giliran gua kapan? Sabar sayang, aku akan datang menemuimu. Lu ngapa manggil gua sayang? Gua lagi curhat sama lu. Dengerin apa? Dasar nyamuk kebun, enak aja lu. Gua lagi nulis surat buat kekasih gua. Lu ngapain di sini? GR banget lu. Ya, lu monyong dong dari tadi. Buset, ngomong. Sungguh celaka lu. Enak aja lu. Salim, hari ini tolong surat ini kau berikan kepada kekasihku, emaknya si Siti, dan katakan I love you.
Lu berani merentah gue lu. Emak gue aja belum pernah nyuruh gue. Lu mau bayar gue berapa? Hah? Buset. Tenang aja, Lim. Ada upahnya buat lo. 15. Waduh, 15.000. 1.500. Ya, enak aja lu. Emang tuh duit buat beli kuaci. Nih. Itu duit nggak habis tuh. Gimana kagak habis lah kalau dijajanin mah habis. Buat kerokan. Ada lidah lu gua kerok. Udah sana. Ini kalau bukan karena teman aja lu, kagak gue belain. Sini. Dasar tikus nying-nying. Enak aja lu main suruh. Mana upahnya cuma cenggo. Yang ada congoran lu gue bayarin. Gak tau gue lagi kesel apa. Aduh. Kalau udah ganteng, Bang Sabar ganteng, Ayah cantik, pasti udah kecantol dua-duanya. Aduh, bahagia rasanya. Emang kagak salah pilih. Bang Sabar udahnya duda kaya, udahnya orangnya ganteng, rambutnya ikal. Aduh, Ayah udah cakep begini. Ilah mak. Ya inget mak sama umur. Kenapa emang lo? Sadar ngapain mak? Inget sama anak. Lah anak punya pacar juga belum. Lah emaknya udah mau nyerobot lagi. Udah kayak baswe. Lim, udah, gua duluan kawin, lu ntar. Kalau udah abis lebaran Jepang, baru lu kawin. Ayo kesel sama mak. Ini ayo cabut. Assalamualaikum. Gi, sono pergi, mau gue pikirin. Nah. Wah, ada surat nih. Aduh, jangan-jangan surat cinta nih. Coba lihat. Kalau emang surat dari Bang Sabar, aduh, girang bener di hati aja deh. Oh, my darling. Sudah sejak lama aku begitu mengagumimu. Wajahmu yang bercahaya bagai matahari menyinari bumi. Selama ini kita memang belum bersatu. Tidak mengapa. Mungkin belum waktunya. Oh ya sayang, sore ini kita ketemu di taman surga cinta kita ya. Sabar sayang, aku akan datang. I love you my darling. Berarti Bang Sabar juga bener-bener demen sama Ayah. Lim, bodo amat, gua kagak pikirin lu. Gua mau ke rumah Bang Sabar.